Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayyuhal hadhirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan wa lanazyiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan pada kita sehingga kita masih bisa menyempatkan diri menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sholat subuh pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh amaliyah yang telah kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prestasi yang terbaik yang bisa kita tampilkan pada hari ini, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai abdan syakura, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh, satu hari satu malam paling tidak kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 4 perkara. Ikrar ini kita ulang-ulang, paling tidak 5 waktu kita ulang-ulang. Berarti kalau 5 waktu berarti 5 kali kita mengulang-ulang ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar itu kita ikrarkan di dalam sholat kita. Doa iftitah kita menyebutkan inna sholati, sesungguhnya sholatku. Yang kedua, wa nusuki, dan pengorbananku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari seluruh aktivitas amaliyah yang harus kita lakukan. Dan amaliyah ini merupakan bagian dari ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi manusia yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melanggar 4 ikrar ini, maka sesungguhnya kita juga mengkhianati diri kita. Kita juga mengkhianati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 ikrar ini juga menjadi pondasi dasar dalam menjalankan kehidupan. Pondasi-pondasi dasar itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kerangka menciptakan polarisasi hidup yang benar. Pertanyaannya adalah, kenapa polarisasi hidup yang benar didasarkan atas 4 dasar ini? Pertama, polarisasi hidup itu harus diawali dari komunikasi kita dengan Allah dan komunikasi kita dengan sesama manusia. Dan itu dibuktikan oleh kita itu dalam bentuk sholat. Manusia melakukan
ibadah sholat pada dasarnya adalah manusia tersebut merasa terpanggil harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia harus berinteraksi dan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab setiap manusia yang muslim dan mumin kepada Allah, dia sadar betul walaupun manusia tersebut telah dititipkan kehidupan ini dalam bentuk jasad dan ruh, tetapi sesungguhnya manusia tidak memiliki kemampuan yang absolut untuk mengatur dan menata dirinya. Kalau kita cek dalam kehidupan kita, kita tanya pada nurani kita, mampukah kita menguasai jasad kita? Mampukah kita mengontrol jasad kita? Atau yang lebih dalam kita tanya, mampukah kita mengatur dan menata semua ruhani yang ada dalam diri kita? Sebagai contoh, kalau nurani kita sedang gelisah, jika kita betul absolut untuk mengatur ruhani kita, coba Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perintahkan nurani untuk berbalik. Dari mulai rasa yang gelisah kemudian menjadi rasa yang tenang. Langsungkah dengan spontan kita bisa menemukan dari kegelisahan menjadi ketumaninahan? Jawabannya tidak pernah langsung kita temukan instruksi kita itu dipatuhi oleh ruh kita. Atau pada satu saat jasad kita dihinggapi dengan sebuah penyakit dalam jasad kita. Kemudian kita perintahkan kepada jasad ini, wahai jasad, tolaklah seluruh kejelekan-kejelekan yang akan berdampak negatif terhadap jasad kita. Mampukah jasad ini langsung dengan serta-merta menolak? Faktanya tidak bisa. Karena ada sesuatu di luar nalar kita yang harus kita taklukkan dalam kehidupan ini. Dengan apa? Caranya kita menaklukkan kehidupan ini. Berkomunikasi dengan pemilik ruhani kita. Siapa pemilik ruhani ini? Pemilik ruhani ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menguasai ruhani ini kecuali pemilik tunggalnya. Siapa? Allah. Maka rumusnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebut-sebut nama Allah. Bukan satu kali yang namanya menyebut. Kalau satu kali sebutkan. Tapi dalam ayat ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebut-sebut nama Allah, dipastikan nurani kalian akan menemukan ketumakninahan. Menunjukkan bahwa manusia akan menemukan ketumakninahan itu harus dilakukan setahap demi setahap dan terus menerus. Maka kemudian kita menemukan jumlah zikir paling tidak ada hitungan-hitungannya. Boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 33 kali, 100 kali. Itu tergantung dari sejauh mana kita telah mampu mengontrol nurani kita. Belum menemukan ketumaninahan dalam nurani kita, maka teruslah zikir itu disebut-sebut sampai kita menemukan rasa kenyamanan dalam diri. Dan tatkala kita sudah menemukan kenyamanan dalam diri, maka pada saat itu menunjukkan nurani kita telah ditundukkan oleh kesadaran yang Allah berikan pada ruhani kita. Cukupkah kita berzikir kepada Allah, kemudian kita menemukan ketumaninahan dalam nurani kita, tetapi jasad kita masih meronta-ronta? Jika nurani kita sudah tentram, tapi jasad kita tidak pernah menemukan ketentraman,
maka masih ditemukan masalah dalam diri kita. Ada sesuatu yang tidak terhubung antara rohani kita dengan jasad kita. Ada sesuatu yang tidak terkoneksi antara rohani kita dengan jasad kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan salat manusia menyambut panggilan Allah bahwa manusia harus selalu berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Dan komunikasi manusia dengan manusia yang lainnya itu didasarkan atas dasar kesadaran perilaku kita untuk saling seia sekata dalam irama yang sangat nyata. Apa irama yang sangat nyata itu? Pertama, kalaulah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah, maka pada saat itu kita menemukan rasa dalam jasad kita ada orang lain yang sama dengan kita untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita dengan kepala orang lain sama. Fikiran kita dengan fikiran orang lain sama. Untuk menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan jasad kita kepada Allah. Kesadaran ini membentuk komunikasi sosial. Manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah selalu berbuat maslahat dalam kehidupannya. Manusia yang melakukan sholat berinteraksi dengan muslim dan mukmin yang lainnya, dia merasakan ada jasad yang saling bersatu, dan itulah yang menemukan ketumaninahan dalam hidup. Jika jasad ini belum merasakan ketumaninahan dalam hidup, coba kita latih dalam kehidupan ini. Jasad ini menyambut panggilan Allah dalam bentuk sholat berjamaah. Jasad ini dipaksakan untuk menyambut sambutan panggilan Allah dengan sambutan keikhlasan. Menjalankan kaki ini dengan keikhlasan, menjalankan pikiran ini dengan keikhlasan, untuk sujud, untuk ruku di hadapan Allah di masjid. Kita menemukan rasa jasad ini mampu dikontrol oleh kita dan insya Allah menemukan ketumaninahan. Tapi sebaliknya, jika Allah memanggil kita, kemudian kita tidak pernah terketuk batin kita, tidak pernah terketuk menggerakkan jasad kita, atau melalaikannya, masihkah kita menemukan ketumaninahan dalam jasad? Masihkah kita menemukan ketumaninahan dalam rohani kita? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Paling tidak kita terus menerus dihantui oleh rasa dalam diri belum menyambut panggilan Allah, belum menyambut panggilan Allah. Menemukan kegelisahan dalam diri kita, jasad ini meronta-ronta, jasad ini menolak, akhirnya menemukan kegelisahan. Cukupkah kita hanya dengan sholat dalam kehidupan ini? Tidak. Kesadaran nurani kita, kesadaran jasad kita harus dibuktikan pada pola yang kedua. Aktivitas ruhani kita, aktivitas jasad kita bukan hanya dalam bayangan. Harus dibuktikan dalam polarisasi yang kedua yang kemudian disebutkan wanusuki, pengorbananku. Apakah dengan sholat kemudian kita terlepas dari gangguan? Apakah dengan sholat kemudian kita mengikrarkan bahwa kita menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini? Tidak sama sekali. Setelah kita melakukan sholat, harus dipastikan tantangan yang terbesar itu adalah pasca sholat. Kalau sholat dalam satu waktu hanya membutuhkan 5 menit, maka 5 waktu 5 kali 5, 25 menit. Sedangkan hidup kita paling tidak 1 hari 1 malam, dalam aktivitas hidup kita 8 jam minimal.
Berarti begitu luasnya aktivitas yang harus kita tundukkan dengan sholat. Tapi kita yakin 8 jam ke depan, karena kita sadar sudah mengaitkan keikhlasan kita kepada Allah. Kita yakin jasad ini sudah ditundukkan kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita pasrahkan hanya untuk Allah dan demi Allah. Apapun yang terjadi, kita sudah meyakinkan dalam nurani kita, ya Allah, jika aku hari ini harus mati, jika hari ini aku harus hidup, aku yakinkan ruhani ini terhubung dengan Engkau, jasad ini terhubung dengan Engkau, dan kami akan menemukan ketumakninahan dalam hidupku dan matiku. Oleh karena itu 4 komponen ini kemudian diwajibkan untuk selalu diulang-ulang, minimal 1 hari 1 malam kita mengulangnya 5 kali. Salatku, pengorbananku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Tidak ada jawaban yang memastikan kita kecuali jawabannya adalah seluruh komponen yang ada yang kita ikrarkan hanya untuk Allah. Dan syarat selanjutnya, tatkala kita menyebutkan lillahi rabbil alamin, maka pernyataan selanjutnya kita nyatakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, tidak akan kami duakan salat kami, karena salat kami bukan untuk kami, salat kami bukan untuk manusia, salat kami bukan untuk tetangga, salat kami bukan untuk makhluk, tapi salat kami untuk Allah. Ya Allah, kami ikrarkan kembali, salatku bukan untuk diriku, tapi salatku untuk Engkau. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjadi pelopor-pelopor pertama kali yang mentaslimkan ruhani, yang mentaslimkan jasadi, yang mentaslimkan hidupku, yang mentaslimkan matiku. Mudah-mudahan subuh kita pada hari ini mengingatkan kembali komitmen kita bahwa kita punya janji setia kepada Allah, yaitu sholat, hidup, mati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wadkhilna min ibadika sholihin. Allahumma bika asbahna, Allahumma bika asbahna, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilikal masir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.